Halo teman-teman, mari kita bedah laga yang luar biasa ini. Selamat datang di sesi analisis taktis. Hari ini kita bakal membedah laga persahabatan internasional di Aviva Stadium, yang jujur aja rasanya malah kayak partai final dengan tensi super tinggi. Republik Irlandia 1, Qatar 0. Laga ini benar-benar punya segalanya ya. Mulai dari gol cepat, drama kartu merah yang bikin jantungan, sampai kedisiplinan taktis tingkat tinggi. Nah, kita nggak cuma bakal bahas skor akhirnya aja, tapi kita akan kupas tuntas data dan manuver cerdas dari sang pelatih, Heimir Hallgrímsson. Oke, menu kita hari ini cukup padat. Kita akan mulai dari dominasi taktik dan data, lalu masuk ke paradoks performa Jack Moylan. Setelah itu, kita bahas dampak krusial Nathan Collins melihat tembok kokoh pertahanan Irlandia, dan diakhiri dengan tren positif mereka menuju laga kontra Kanada. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu soal dominasi taktik dan data. Mari kita bedah angka-angkanya. Jalannya pertandingan ini bener-bener kayak roller coaster ya. Coba bayangin, baru masuk menit ke-5, Irlandia udah langsung menggebrak lewat gol sundulan Collins. Tapi nah ini dia, skenario berubah drastis di menit ke-45 gara-gara kartu merah langsung untuk Jack Moylan. Qatar otomatis nekan habis-habisan. Untungnya penyelamatan krusial Kelleher di menit 71 berhasil ngamanin situasi. Sampai akhirnya kartu merah Almoez Ali di menit 78 bikin kedua tim sama-sama main dengan 10 orang. 4 momen ini nih yang jadi pembentuk drama utamanya. Kalian tahu kan, kadang mata kita bisa ketipu sama jalannya pertandingan, tapi angka expected goals atau XG ini nggak pernah bohong. Mencatatkan XG di angka 179 saat harus bermain dengan 10 orang selama hampir satu babak penuh, itu adalah bukti dominasi mutlak dari Irlandia. Kata, cuma di angka 0.33. Walaupun mereka mendominasi penguasaan bola setelah kartu merah itu, mereka benar-benar gagal menembus area berbahaya. Pertahanan Irlandia sukses bikin Qatar frustrasi dan cuma bisa ngelepasin tembakan spekulasi dari jauh. Dan dominasi XG tadi itu sejalan banget sama efisiensi tembakan mereka. Irlandia berhasil ngelepasin 11 tembakan, sementara Qatar cuma 8. Bisa ngebangun lebih banyak ancaman dengan defisit satu pemain. Wah, itu bukti nyata betapa efektifnya serangan balik Irlandia. Bertahan sangat rapat, lalu ngasih sengatan yang mematikan. Oke, kita pindah ke bagian kedua. Paradoks performa Jack Moylan. Bener-bener dari pahlawan tiba-tiba jadi pesakitan. Sepak bola itu emang panggung teater paling nyata. Dan Moylan ini meranin dua kutub ekstrim cuma dalam waktu 40 menit awal. Di satu sisi, kecemerlangan ofensifnya luar biasa. Setelah bikin hat-trick di laga debutnya ngelawan Grenada, malam ini dia ngelepas assist brilian yang jadi kunci kemenangan. Tapi, di sisi lain, euforia itu langsung hancur seketika gara-gara tackle-nya yang ceroboh ke Jason Gabber. Sebuah kartu merah langsung yang mau nggak mau maksa Irlandia ngerombak total taktik mereka. Gila kan? Buku sejarah sampai nyatet 2 rekor yang bener-bener bertolak belakang buat Moylan malam ini. Pertama, dia jadi pemain Irlandia pertama sejak Robbie Brady di tahun 2012 yang mencetak gol atau assist di 2 caps pertamanya. Brilian banget. Tapi ironisnya, dia juga kecatat sebagai pemain pertama yang kena kartu merah di laga kandang Irlandia sejak James McLean pada Oktober 2020. Lanjut ke bagian ketiga, Nathan Collins sang penentu kemenangan dan seberapa besar dampak seorang kapten di lapangan. Saat situasi di lapangan lagi buntu atau kacau, seorang kapten itu emang wajib buat maju. Dan proses gol di menit ke-5 ini, wah ini benar-benar masterclass taktik set piece. Tendangan bebas Moylan melengkung tajam, dan Collins ngebaca ruang kosong dengan sangat sempurna. Dia melompat paling tinggi, menang duel lawan bek Qatar, dan ngelepas sundulan yang sama sekali nggak terjangkau oleh kiper Homam El Amin. Fondasi kemenangan berharga ini benar-benar diletakkan di detik itu. Nah, sekadar info sejarah tambahan buat kalian, gol krusial tadi bikin Collins resmi jadi pemain Brentford kedua aja yang sukses mencetak gol buat timnas Republik Irlandia. Dia nyusul jejak Alan Judge yang dulu berhasil ngejebol gawang Amerika Serikat pada bulan Juni 2018 lalu. Masuk ke bagian keempat, kita bakal lihat tembok kokoh Republik Irlandia dan gimana ketangguhan mereka saat diserang habis-habisan. Coba bayangin nahan keunggulan 1-0 selama 45 menit dengan 10 orang lawan tim yang mainnya super gesit kayak Qatar. Di momen inilah magis taktik Heimir Hallgrímsson bener-bener terbukti kualitasnya. Ale-ale panik karena kalah jumlah pemain, Irlandia justru bertransformasi ngebentuk blok pertahanan rendah yang luar biasa rapat. Mereka nutup semua area tengah dan maksa Qatar cuma bisa main muter-muter nyamping tanpa pernah bener-bener bisa nembus area penalti. Tentu aja, blok yang solid itu butuh tembok terakhir yang tangguh di bawah mistar.
Di menit ke-71, pas pertahanan Irlandia sedikit lengah, Caoimhin Kelleher nunjukin reaksi yang brilian banget buat menepis tembakan Yusuf Abdurizak. Dan buat ngasih gambaran ke kalian betapa langkanya level mentalitas kayak gini, ini adalah kemenangan pertama Irlandia saat dapat kartu merah sejak Oktober 2011 melawan Armenia. Bayangin, penantian 13 tahun buat melihat lagi mentalitas baja sekeren ini. Dan kita masuk ke bagian kelima sekaligus yang terakhir. Tren positif menuju Kanada dan gimana mereka membangun momentum kemenangan ini. Sekarang coba kita lihat big picture-nya. Angka 7. Kelihatannya sederhana, tapi ini benar-benar angka dan statistik paling penting buat skuad Irlandia saat ini. Yap, 7. Itu adalah jumlah laga tak terkalahkan beruntun Republik Irlandia di semua kompetisi saat ini. Rinciannya 5 kali menang dan 2 kali imbang. Ini adalah laju performa paling top mereka dalam lebih dari 4 tahun terakhir loh. Udah hampir nyamain rekor 8 laga mereka antara September 2021 sampai Maret 2022. Ngebangun budaya menang itu butuh banget yang namanya konsistensi. Dan tim ini jelas lagi ada di jalur yang tepat buat ngerajut mentalitas juara. Jadi, dari semua ketangguhan, adaptasi taktik tingkat tinggi, dan mentalitas baja nahan gempuran dengan 10 pemain tadi, muncul satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan momentum yang super impresif ini, sanggupkah struktur pertahanan Irlandia membungkam sang tuan rumah Piala Dunia Kanada akhir pekan depan? Menarik banget buat ditunggu. Terima kasih udah gabung di sesi bedah taktis kali ini. Terus pantau evolusi pasukan Heimir Hallgrímsson bareng kita, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.